Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Imun dari Movilogi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang pembunuh bayaran wanita yang sangat tangguh. Film ini menceritakan tentang seorang gadis kecil bernama Anna yang berhasil diselamatkan oleh seorang pembunuh legendaris bernama Moody. Anna kemudian dilatih dengan berbagai keahlian bela diri, sehingga Anna pun tumbuh menjadi seorang pembunuh paling berbahaya di dunia. Namun suatu ketika, Anna mendapati Moody telah tewas terbunuh oleh sekelompok orang misterius yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Anna yang sudah menganggap Moody sebagai ayahnya sendiri, lantas tidak menerima kejadian itu, sehingga Anna pun berjanji untuk membalaskan dendamnya atas kematian Moody. Akankah Anna berhasil membalaskan dendamnya itu? Baiklah, daripada lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Moody yang sedang berjalan kembali ke markasnya. Namun betapa terkejutnya dia ketika mengetahui beberapa orang yang ada di sana telah tewas terbunuh. Ketika Moody sedang menyelidiki kejadian tersebut, dia tidak sengaja menemukan seorang anak kecil bernama Anna yang sedang bersembunyi. Rupanya, Anna lah yang telah membunuh orang-orang itu dikarenakan orang tuanya telah dibunuh oleh mereka. Moody yang merasa kasihan dengan Anna akhirnya memutuskan untuk mengasuh Anna dan mengajaknya pergi dari sana. Redder 93, usually dependable. Madam. Beberapa tahun kemudian, seorang pria terlihat sedang diculik oleh sekelompok penjahat. Rupanya, pria itu adalah anak dari bos mafia yang sedang mereka incar. Sang ayah yang mengetahui hal itu kemudian menyuruh anak buahnya untuk datang ke tempat pertemuan tersebut. Namun sesampainya di lokasi, anak buahnya itu tidak menemukan apa-apa. Di sana, mereka hanya menemukan seorang wanita yang sedang berada di dalam mobilnya. Ternyata wanita itu adalah Anna yang saat ini sudah tumbuh dewasa. Melihat hal itu, mereka pun kemudian membawa Anna untuk bertemu dengan bosnya. Sesampainya di sana, bos mafia tersebut langsung menyiapkan uang tebusannya. Dia lalu berkata bahwa dirinya akan kembali mengambil uang tersebut jika sang anak sudah kembali kepadanya. Mendengar hal itu, Anna pun berkata bahwa dia tidak memperdulikan uang tersebut, dan secara mengejutkan Anna segera mengambil senjata dari bajunya dan langsung menghabisi bos mafia tersebut, tak terkecuali dengan anak buahnya. Setelah itu, Anna pun pergi keluar dengan begitu santainya, dan sang anak buah yang berjaga di luar tiba-tiba berjatuhan seperti sedang ditembaki oleh seseorang. Rupanya, semua itu adalah rencana dari Moody yang memang sudah menargetkan Anna untuk membunuh bos mafia tersebut. How dare you take my boy? We just find people who can't be found. Doesn't worry you. Tell your boss it's done. Singkat cerita, Anna pun akhirnya memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya setelah misi terakhirnya selesai. Anna kemudian menjalani kehidupan normal seperti orang-orang pada umumnya. Di rumahnya, Anna terlihat sedang membuat kue untuk merayakan ulang tahun ayah angkatnya. Selain itu, Anna juga membuka sebuah usaha toko buku untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, Moody akhirnya memutuskan untuk beristirahat di rumah mewahnya. Tak lama kemudian, Anna pun datang untuk merayakan ulang tahunnya Moody. Anna lalu memberikan sebuah kado berupa gitar tua yang sangat diinginkan oleh Moody. Setelah itu, Moody kemudian membawa Anna ke suatu tempat dan memberikan sertifikat tanah. Moody lalu meminta Anna untuk mencarikan informasi tentang seorang pria bernama Lucas. Rupanya Moody adalah orang yang telah membunuh ayahnya Lucas waktu dulu, dan karena merasa bersalah, Moody pun akhirnya memutuskan untuk menebus dosanya itu. Mengetahui hal itu, Anna akhirnya bersedia untuk membantu Moody. Di keesokan harinya, Anna kemudian pergi ke suatu tempat untuk menemui teman lamanya yang bernama Yono. Di sana Anna meminta Yono untuk mencari informasi tentang keberadaan Lucas. Setelah itu, Anna pun kembali pergi menuju tokonya. Dan sesampainya di sana, Anna telah kedatangan seorang tamu bernama David yang katanya sedang mencari buku langka. David sebenarnya bukan untuk mencari buku, melainkan sengaja datang ke sana untuk mendapatkan nomor teleponnya Anna. Di pagi harinya, Anna kembali datang menemui Yono untuk mengambil flash disk yang berisi informasi tentang keberadaannya Lucas. Setelah itu, Anna pun langsung pergi ke rumahnya Moody untuk membuka datanya.
Namun sesampainya di sana, Anna tiba-tiba menemukan jika Moody telah tewas terbunuh. Melihat hal itu, Anna pun langsung pergi untuk menemui Yono. Dan betapa terkejutnya Anna ketika melihat temannya itu sudah tewas terbunuh juga. Menyadari ada hal yang tidak beres, Anna pun kembali pulang ke rumahnya dan bersiap-siap untuk pergi. Saat Anna akan berjalan keluar, tiba-tiba seseorang menembaknya. Untungnya Anna berhasil menghindar dan langsung membunuh orang tersebut. Salah satu pria yang mengetahui temannya terbunuh akhirnya segera bergegas pergi menuju mobilnya. Namun dengan cepat Anna pun langsung membunuhnya. Dan kemudian Anna pun pergi dengan menggunakan mobil tersebut. Singkat cerita, Anna yang sudah sampai di perpustakaan umum kemudian membuka flashdisk tersebut untuk mengetahui informasi di dalamnya. Dan saat dibuka, ternyata data tersebut berisi informasi tentang pembunuhan ayahnya Lucas yang merupakan seorang mafia penjual senjata kimia. Dan dia telah dibunuh oleh Moody pada tahun 1991. Setelah mengetahui hal itu, Anna pun berpikir bahwa kematian Moody ada kaitannya dengan informasi tersebut. Selain itu, Anna juga mendapatkan informasi tentang seorang CEO Vietnam bernama Vo yang diketahui telah melanjutkan bisnis milik ayahnya Lucas. Dan tanpa berlama-lama, Anna pun langsung berangkat ke Vietnam untuk menemui Mr. Vo. Di keesokan harinya, segerombolan geng motor yang dipimpin oleh seorang pria bernama Bowler terlihat sedang melaju ke suatu tempat. Namun, seorang pesepeda motor lain tiba-tiba datang dan langsung menerobos geng motor tersebut. Tidak terima akan hal itu, Bowler beserta dengan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk mengejar orang tersebut. Saat mereka tiba di suatu tempat, ternyata pesepeda motor itu adalah Anna dan diketahui Anna itu berteman baik dengan Bowler. Anna kemudian meminta Bowler untuk mengantarnya mencari keberadaan Mr. Vo. Di malam harinya, Anna beserta yang lain akhirnya berhasil mengetahui di mana keberadaan Mr. Vo. Dengan segera, Anna pun memasuki mobil yang dinaiki oleh Mr. Vo dan langsung memberikannya kartu namanya. Beberapa hari kemudian, Anna dihubungi oleh Mr. Vo yang memintanya untuk datang ke kantornya. Sesampainya di sana, Anna pun diperiksa oleh anak buahnya karena ditakutkan Anna sedang membawa senjata. Setelah dirasa aman, Anna kemudian diantar ke kantornya Mr. Vo. Di sana, Mr. Vo bertanya mengapa Anna ingin mencari informasi tentang ayahnya Lucas. Mendengar hal itu, Anna menjawab bahwa dirinya tidak sedang mencari informasi tentang ayahnya Lucas, melainkan Anna hanya ingin tahu di mana Lucas berada. Namun secara mengejutkan, ajudan Mr. Vo yang kebetulan ada di sana tiba-tiba menembak Mr. Vo tepat di kepalanya. Setelah itu, pria tersebut bertanya kepada Anna siapa yang telah menyuruhnya dan apa tujuannya. Namun alih-alih menjawab, Anna tiba-tiba menyerang pria tersebut dengan cara melemparkan benda tajam ke arahnya. Anna kemudian keluar sambil berusaha untuk menyelamatkan diri dan setelah berhasil menyandera pria itu dan dengan segera Anna pun kabur dari sana. Anna tiba-tiba tertabrak oleh sebuah mobil sehingga menyebabkan dirinya berhasil ditangkap. Why the interest in Lucas Hayes? Who hired you? You like? Now then. Anna kemudian dibawa ke sebuah ruangan dan diinterogasi di sana. Karena tidak mau berbicara, akhirnya Anna pun disiksa. Tak lama kemudian, David datang dan berkata bahwa dia dan pria itu telah bekerja untuk orang yang sama. David juga berkata bahwa dia tidak ikut serta dalam pembunuhan Moody. Setelah itu, David kemudian meminta pria itu untuk berhenti menyiksa Anna. Namun pria itu malah tidak mendengarkannya. Sampai akhirnya, Anna pun memberontak dan berhasil mengalahkan beberapa penjaga yang akan menyiksanya.
Setelah itu, Anna pun kabur dari sana. David yang mengetahui hal itu kemudian berkata bahwa Anna akan kembali lagi untuk membunuh mereka semua. Who else out there should we know about? Why was Moody looking for Edward Hayes' son? Let's start with your name. Di sisi lain, Anna terlihat sedang berada di tempatnya Bowler dan memutuskan untuk bersembunyi di sana dalam beberapa waktu. Anna yang sedang beristirahat kemudian menceritakan masa lalunya kepada Bowler, yang dimana Anna merasa sangat berhutang budi kepada Moody karena selama ini Moody lah yang telah merawatnya dengan sepenuh hati. Bahkan Anna sudah menganggap Moody seperti ayahnya sendiri. Anna kemudian berjanji akan membalaskan dendamnya kepada orang yang telah membunuh Moody. End of the line, kid. Fuck you think I gave you the money? Di keesokan harinya, Anna yang telah mengetahui tentang keberadaan Lucas kemudian langsung pergi menuju ke panti asuhan tersebut. Di sana, Anna akhirnya mengetahui bahwa selama ini Lucas sudah berada di panti tersebut dalam keadaan buta dan tuli. Tak lama kemudian, Anna tiba-tiba mendapatkan telepon dari David yang memintanya untuk bertemu di sebuah restoran. David berkata bahwa dia akan memberitahukan siapa dalang dari semua kejadian itu. Sesampainya di sana, mereka berdua pun mengobrol dan saling menodongkan pistol dari bawah meja. David kemudian menepati janjinya dan memberitahukan semua informasi tersebut kepada Anna. Setelah itu, Anna pun langsung pergi dari sana. Sementara itu, pria sebelumnya yang pernah menyandra Anna ternyata telah mengetahui maksud dari pertemuan David dan Anna, sehingga dia pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh David. Beruntung, David bisa menyelamatkan diri dan berhasil membunuh anak buah pria itu. No, usually does. Di sisi lain, Anna yang sudah mengetahui semuanya kemudian datang menemui pria itu dan langsung membunuhnya. Tak berselang lama David pun datang dan mendapati bahwa pria itu telah mati. Anna yang memang sudah bersembunyi di sana kemudian menghubungi David dan memberitahukan bahwa sebelum membunuh pria itu, Anna sempat menginterogasinya dan telah mendapatkan informasi yang selama ini dia cari. Namun Anna tiba-tiba keluar dan langsung menyerang David. Ketika keduanya sama-sama sedang bertarung, tiba-tiba mereka berdua malah pergi ke kamar dan langsung melakukan hubungan badan di sana. Cause we may never pass this way. Please don't. And lay your lovely face. Kill me? Or fuck me? Why haven't you killed me? Setelah itu, Anna pun berjalan keluar. Namun secara mengejutkan, Anna tiba-tiba ditembak oleh seseorang yang tidak dikenal. Untungnya, ada seorang pria datang dan berhasil menolong Anna. Rupanya, pria itu adalah Moody yang telah berhasil lolos dari peristiwa maut sebelumnya. Sambil mengobati luka Anna, Moody menceritakan bagaimana dirinya bisa selamat dari kejadian tersebut. Ternyata, Moody sengaja memalsukan kematiannya dengan cara menembak wajah orang yang telah menyerangnya. Di sisi lain, David terlihat sedang memberitahukan sebuah informasi kepada bos besarnya tentang Anna.
Ternyata bosnya itu bernama Edward yang tak lain adalah ayahnya Lucas. Rupanya, Edward telah berhasil selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Moody. David kemudian diminta oleh bosnya untuk melakukan pengamanan yang sangat ketat karena dia akan mengadakan pesta untuk orang-orang penting. Dan di saat pesta itu berlangsung, Anna yang sudah menyusun rencana untuk membunuh Edward kemudian datang ke sana dengan menyamar sebagai pelayan. David yang mengetahui hal itu pun terlihat bersiap-siap untuk menyerangnya. Dan tak berselang lama, David pun mengetahui keberadaan Anna yang pada saat itu akan bersiap-siap untuk menembak Edward. Melihat hal itu, David pun segera mendorong Anna sehingga baku tembak pun terjadi di antara mereka. Host tonight, and for allowing me to, most importantly, to give generously. Over these considerable years, I've learned to my great standing work. So, give. Di sisi lain, Edward yang sedang mengawasi CCTV tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Moody di sana. Ternyata dahulu Edward pernah membayar Moody untuk memalsukan kematiannya agar dirinya bisa terlepas dari hukuman. Namun kenyataannya, Moody malah dikhianati oleh Edward, sehingga Moody pun berkata bahwa dirinya tidak akan lagi memalsukan kematiannya. Di sisi lain, David yang berhasil memojokkan Anna kemudian berkata mengapa dia tidak membunuh Edward di saat ada kesempatan. Mendengar hal itu, Anna pun menjawab bahwa itu bukan tujuannya. Anna menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin membantu Moody untuk menebus dosa-dosanya karena telah membiarkan Edward hidup. Setelah mendengar hal itu, David pun memutuskan untuk membunuh Anna. Namun tiba-tiba, gedung tersebut meledak hingga membuat mereka berdua terlempar keluar. Killed the old man. Why didn't you? Hey, what do you think the chances are of me getting either? You don't look so good. I don't know. Anna yang sudah terluka parah kemudian pergi ke tempat pertama dia bertemu dengan Moody. Di sana, Anna mengingat kembali semua kejadian saat berada di tempat itu. Namun tak berselang lama, David tiba-tiba datang untuk berdamai dengan Anna. Anna yang tidak menyetujui hal itu kemudian berkata bahwa dirinya hanya ingin hidup dengan tenang, dan dia tidak akan tenang jika David masih hidup. Oleh karena itu, mereka berdua pun saling menodongkan pistol hingga terjadilah sebuah tembakan. Anna berhasil keluar dari gedung itu dengan selamat dan berhasil membunuh David, dan akhirnya film pun selesai.